Jelang pergantian tahun, saatnya kita refresh, pastinya nggak jauh-jauh dari liburan. Dan kali ini kita bakal bikin electric holiday. Ini sesuai sama emang fokus dari Zone ID di tahun ini, kita ke kendaraan elektrifikasi. Makanya sekarang mobil-mobil ini semuanya full EV yang bakal kita coba untuk liburan ke kemanapun lah ya, masing-masing. Nah, ada apa aja mobilnya? B. Gue pakai Chery Omoda E5. Ini adalah mobil yang menang di Most Advanced Technology for Cars di UCA 2024. Dan gue pakai BYD M6, ini merupakan newcomer karena dia juga sebagai MPV listrik pertama di Indonesia. Sementara gue, kenapa pilih Wuling Cloud EV sebagai Best Car Design di UCA 2024? Tentunya gue seneng banget dengan desainnya, apalagi kalau dibawa liburan. Gimana Mas No? Nah, gue pakai Hyundai Kona Electric. Ini kemarin menang di UCA sebagai mobil listrik dengan tingkat kandungan lokal paling tinggi, karena ini 80%. Jadi gue mau nyobain nih, mobil lokal buatan Indonesia, itu kalau dipakai liburan gimana sih enaknya? Kalian gue mau trip agak jauh nih, nanti gue unjukin nanti kemana. Asik. Jadi gimana nih, Ja? Mau kita bungkus atau gimana? Kita langsung jalan, dan ini juga kita tentunya nggak cuma asal main jalan aja ya. Destinasi wisata pasti, terus tadi juga kayak impresi berkendaranya, performa, terus juga handlingnya, udah gitu juga kayak misalnya nanti sesusah apa sih kita cari SPKLU, dan jarak tempuh baterai juga ini penting, ini berapa jauhnya juga. Kebetulan ini semuanya, hampir semuanya di atas 400 km, jadi harusnya aman, dan kita juga bisa sekali ngecek seberapa siap SPKLU atau ekosistem dari mobil EV dari pemerintah. So, langsung aja kita jalan? Ayo! Ayo, this is electric holiday! Ya, gue Eno, gue jurnalis Zone.id. Gue bawa Kona EV, jadi yang daya tempuhnya paling jauh. Nah, jadi pengalaman gue bawa Kona ini, jadi gue udah nempuh 1000 km lebih lah sama mobil ini. Jadi pertama yang gue rasain dari suspensi. Suspensi menurut gue empuk, tapi malah cenderung terlalu empuk buat gue. Kenapa? Karena di jalanan bumpy, ketika lo dimasuk di tol daerah Batang itu kan jalannya agak bumpy, itu dia agak-agak terlalu goyang menurut gue, kurang stiff. Tapi kalau ketika lo ketemu jalanan rusak, itu memang enak karena shocknya empuk. Nah, tenaga itu perlu gue apresiasi karena Kona EV ini memang tarikannya jambak ya, khususnya yang long range, karena yang long range punya motor listrik yang berbeda. Dia 172 daya kuda kalau nggak salah, torsinya 255 Nm. Jadi menurut gua itu sangat cukup buat take over kendaraan lain gitu. Bahkan menurut gua mobil-mobil arogan yang biasa temu di jalan itu jadi nggak ada harga dirinya mobil ini. Sekali gas, cet, hilang. Gue berangkat dari Bekasi, tujuannya ke Solo. Tapi sebelum ke Solo gue mampir ke beberapa tempat dulu. Gue ke daerah Semarang, gue ke Unggaran, gue ke Salatiga, baru kemudian gue ke Solo. Terus kemudian pulangnya gue direct dari Solo langsung ke Bekasi. Total jarak tempuh sekitar 1.500 lebih lah kira-kira. Tapi yang bisa gue hitung, kemarin gue sempat meriset dari Solo ke Jakarta sekitar 520 lah. Memang tergantung cara lu jalan, cara kondisi jalan dan lain-lain. Tapi mostly gue ada di tol dan kecepatannya ya nggak kenceng-kenceng amat. Mungkin average di sekitar 90 sampai 120, walaupun kadang-kadang bejek sampai 150. Dengan gaya kendara gue yang kayak gitu, mobil ini bisa tahan sampai 520 kilo. Nah, pulangnya gue dari Solo ke Bekasi itu gue sempet isi ulang full di Solo, di Jalan Slamet Riyadi, di kantornya PLN. Itu gue isi full, terus kemudian gue tancap gas langsung ke Bekasi. Akhirnya gue isi baterai di daerah Cirebon. Di Cirebon gue isi 100%, terus kemudian baru sampai rumah. Jadi dari Solo sampai Bekasi kalian cuma butuh 1 kali isi.
Nah, jarak tempuh gua dari Solo sampai Bekasi itu sekitar 517 km dengan rata-rata menghabiskan konsumsi energi sekitar 6,6 km per kWh. Jadi, kalau dirupiahin, itu gue dari Solo sampai Bekasi itu menghabiskan uang sekitar 190.000 untuk isi ulang baterai mobil ini. Ini jauh sekali lebih hemat ketimbang mobil yang biasa gue bawa. Karena biasanya gue dari Solo sampai Bekasi itu minimal ya bisa 600 sampai 650.000. Fitur pertama yang paling gue suka dan membantu di perjalanan ini adalah tombol fisik. Ya, kenapa tombol fisik? Karena sekarang kebanyakan mobil EV itu minim tombol. Karena beberapa brand itu mengejar minimalis ya, semua fungsi ditaruh di head unit. Nah, beda dengan Hyundai Kona ini. Dia masih mempertahankan desain-desain konvensional. Tombol-tombolnya masih banyak tombol dedicated, dan menurut gua itu sangat membantu ketika lo pakai di jalan. Ya. Terus kemudian Hyundai Kona ini juga dibekali fitur dueling dan tombol SOS. Ini menurut gua cukup berguna. Kenapa? Ya misalkan kendaraan kalian problem di jalan, entah itu baterai habis atau kendala lainnya, tinggal pencet tombol SOS, kemudian dihubungkan ke CS Hyundai dan bantuan akan datang. Jadi ya itu buat ketenangan lah, peace of mind ketika lu di jalan, apalagi bawa mobil listrik. Ngomongin infrastruktur, itu sekarang di semua rest area itu udah ada SPKLU. Semua rest area, cuma memang nggak semuanya itu support fast charging. Cuma beberapa aja yang ada di 100 kWh, sisanya mungkin di kisaran 30 atau paling banter 70 kWh. Secara infrastruktur tidak ada masalah, cuma memang beberapa kali gue nemuin kendala di aplikasi PLN. Jadi beberapa kali ngisi baterai itu ada konektornya yang nggak sinkron dengan apps-nya, ada apps-nya yang tiba-tiba kemudian maintenance, dan lainnya. Jadi memang itu hal yang nggak selalu ditemukan, tapi memang ketika lu nemukan sekali, itu agak menyebalkan aja. Mungkin PLN harus concern ke membenahi aplikasinya, biar penggunanya lebih enak aja. Untuk mobil ini lumayan cepat ya, karena dia support sampai 100 kWh. Dari 30 sampai 80% itu gue sekitar 20 menit aja. Tapi memang 80 ke 100 itu yang makan waktu lama gitu. Total bisa sekitar 50 sampai 1 jam. Kesimpulannya, pakai mobil listrik udah nggak ada bedanya sama mobil konvensional ya. Jadi secara infrastruktur menurut gue udah cukup siap. Di beberapa kota besar, kebetulan memang gue ke Solo yang banyak SPKWL di sana, jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau pakai mobil listrik, kalian harus well plan. Jadi harus tahu kemana, ngecek dulu SPKWL terdekat di mana gitu. Jadi nggak bisa main langsung gas belok ke sini, belok ke kota ini, nggak bisa gitu. Jadi bedanya dengan mobil konvensional, ya hal yang harus lo persiapkan pertama kali mobil listrik adalah lo cek dulu destinasi lo itu ada jaringan PLN atau enggak, SPKWL atau enggak, baru lo bisa jalan. Oke, jadi ternyata walaupun ini mobil keluarga, gue cukup puas. Kenapa? Karena secara performa dia sebenarnya di atas dari rata-rata MPV kebanyakan. Jadi dengan baterai 71,8 kWh itu dia bisa jalan sampai 530 km. Ini sebenarnya cukup jauh ya, jadi tenang lah gitu kalau di jalan mau kemanapun. Nah, tenaganya itu 201 horsepower dan torsinya 310 Nm. Nah, ini yang gue bilang dia lebih di antara low MPV lain gitu ya, yang udah ada di pasaran. Makanya walaupun kita ngajak keluarga atau penumpang penuh sekalipun, itu secara performa sama sekali nggak ada masalah. Untuk handlingnya juga ini mobil cukup fun to drive, walaupun dia sebenarnya mobil keluarga gitu ya, 7 penumpang MPV, tapi karena settingan kaki-kakinya gue suka, dia empuk tapi nggak limbung. Itu yang bikin kalau misalnya kita lewat jalan bergelombang atau jalan rusak sekalipun, itu mobil tuh kayak di air. Jadi menyenangkan banget, apalagi ditambah sama profil bannya juga ini tebal, jadi ngebantu banget untuk kenyamanan di dalam kabinnya.
Nah, jadi selama liburan kemarin tuh gue juga sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuman ke Bandung doang. Nah, ini asiknya itu dengan baterai 71,8 kWh, gue ngisi dari rumah itu sekitar 100%, itu sampai Bandung cuma kepake 30%. Jadi menurut gue ini cukup lumayan efisien ya, apalagi pas gue ngeliat di MID-nya juga itu sekitar 13 kWh untuk per kilometernya. Ini juga di bawah rata-rata mobil-mobil listrik yang rata-rata itu sekitar 15 sampai 16, sementara ini bisa sampai 13 kWh per kilometer. Jadi cukup aman lah ya, apalagi sepanjang tol juga itu SPKLU banyak dan asiknya dia juga bisa fast charging. Jadi kalau misalnya dalam kondisi 50% sampai ke 100, ya itu paling cuma sekitar setengah jaman udah kelar ya, tinggal makan selesai, mobil juga udah kenyang makannya. Jadi kalau dirupiahin itu, gue kemarin sekitar total 40 kWh ya, 40 kWh, gue harus bayar 102.000 dan itu bisa ngebawa mobil ini bolak-balik Jakarta-Bandung. Ini murah banget, bahkan LCGC aja. Kalau misalnya kita isi Pertalite atau Pertamax bisa lebih mahal daripada konsumsi listriknya. Kita mulai dari kenyamanan kabin dulu, karena ini 7 penumpang, harusnya secara space dalam kabinnya ini cukup leluasa. Apalagi kalau misalnya kursi baris ketiga nggak dipakai. Tapi kalaupun memang butuh penumpang banyak, ini tetap masih bisa dipakai dengan konsekuensi ya bagasinya pas-pasan ya. Tapi untuk yang di penumpang tengah ini enak banget space-nya. Jadi untuk ruang kaki, ruang kepala, dan lain-lain itu cukup aman. Paling kalaupun misalnya harus disempurnain lebih sedikit itu di kontur dari joknya, ini gue ngerasa jadi dia kurang panjang, jadi nggak bisa support paha kita dengan lebih nyaman. Ini kenapa efeknya kalau misalnya jalan jauh agak lebih cepet capek lah gitu ya. Nanti mungkin bisa ke depannya kalau misalnya di ini lagi, mungkin joknya harus bisa lebih sedikit di-upgrade lah biar berasa lebih premium. Walaupun ini tetap maksud gue masih mewajarkan karena ini juga kelasnya bukan mobil medium atau high ya, memang dia kelasnya di low. Jadi untuk settingan seperti ini gue rasa cukup. Kalau misalnya mau lebih nyaman, ada yang opsi 7-seater, itu pasti bakal lebih oke. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, pasti yang paling pertama gue ini adalah konektivitas ya. Dia udah bisa Android Auto, udah gitu layarnya juga gede, yang di sininya bisa diputar-putar juga, itu jadi gimmick tersendiri, dan konektivitasnya juga cukup cepat dan gampang, praktis banget gitu. Untuk kualitas audionya cukup lumayan, walaupun sebenarnya nggak superior banget, tapi jauh lah di atas dari audio-audio kebanyakan yang versi standar pabrikan. Jadi cukup lumayan oke. Terus udah gitu, gue juga beberapa kali make adaptive cruise control-nya, ini berguna banget di jalan tol, bahkan sampai macet pun dia masih bisa berfungsi. Jadi kaki sama itu tuh nggak perlu gas rem, udah tinggal biarin aja. Sampai mobil berhenti, terus yang maju lagi, terus semuanya bisa dilakuin sama si adaptive cruise control. Nah, itu gue suka banget. Sementara kalau fitur-fitur lainnya sebenarnya ini cukup banyak, tapi nggak semuanya gue aktifin karena memang kurang bisa atau kurang berguna lah ya untuk dipakai di keseharian. Kalau untuk ngecasnya kayak gimana, praktis apa enggak, sebenarnya udah nggak ada masalah ya harusnya ya. Apalagi kalau mobil ini tuh dia juga udah bisa DC fast charging, jadi ketemu sama SPKLU yang dia udah support 200 kW gitu hampir di tiap rest area itu udah ada sebenarnya. Itu praktis banget, kita tinggal makan doang, terus selesai makan mobil udah bisa keisi penuh. Nah, terus enaknya tuh karena ini mobil listrik jadi ada privilege lah. Jadi kalau misalnya kayak di rest area lagi penuh gitu, lagi masa-masa liburan, di saat susah nyari parkiran, nah kita bisa nyari parkir dengan gampang karena emang udah tersedia di SPKLU-nya itu. Simpulannya, liburan akhir tahun pakai mobil listrik ternyata nggak beda jauh sama mobil konvensional dan cukup praktis juga. Apalagi kalau misalnya kita pakai mobil listrik yang baterainya gede dan punya kapasitas atau jangkauan jarak tempuh yang jauh, itu bikin mengurangi kecemasan lah ketika kita harus nyari-nyari SPKLU yang sebenarnya udah banyak, walaupun memang tetap masih kurang banyak. Sementara untuk urusan fitur dan lain-lain, menurut gua memang mobil-mobil sekarang, apalagi yang dari Cina itu secara fitur udah jauh lebih unggul, jadi di perjalanan juga kita nggak terlalu boring-boring banget lah kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Untuk konsumsi bahan bakarnya itu kita udah nggak usah mikirin, konsumsi listriknya juga itu jauh lebih murah. Bahkan Jakarta-Bandung aja tol sama listrik itu lebih mahalan tol. Kira-kira kayak gitulah. Nama gue Bran Prambudi, gue sebagai jurnalis di Uzone, dan gue pakai Chery Omoda E5 buat Electric Holiday kali ini. Kalau soal performa, si Chery Omoda E5 ya nggak usah ditanyain lagi lah. Kekuatan motor listriknya, baterainya itu memadai banget buat perjalanan jarak jauh. Karena emang gue ngerasain ada 3 mode ini ya, gue ngerasain 2, Eco sama Sport. Karena normal menurut gue nggak terlalu efektif lah, mendingan pakai Eco aja. Eco juga sebenarnya ngasih tenaga yang
instan banget. Walaupun di Eco kelihatannya harus apa ya, mungkin dibatesin gitu ya buat biar lebih irit baterainya, tapi ternyata gue bajak sekalipun akselerasinya masih gila banget. Dan kalau di Sport itu emang lebih ngasih yang lebih instan lagi, lebih responsif lagi. Karena gue perjalanannya itu dengan keluarga gitu, jadi gue nggak banyak pakai mode Sport. Mode Sport itu kemarin gue coba pakai karena penasaran aja gimana sih rasanya mode Sport, dan ternyata emang lebih responsif, lebih gila lagi tenaga yang dikasih. Cuma kalau pergi bareng keluarga itu rasanya tuh kurang pas gitu, karena dengan kita kebut-kebutan, ngeremnya juga harus lebih keras, itu mengganggu kenyamanan penumpang pastinya. Nah kalau soal menghadapi berbagai medan, ya Chery Omoda E5 kan sebuah SUV gitu ya, dia juga punya ground clearance yang tinggi, ukuran bannya juga gede gitu, diameternya. Jadi emang ditujukan buat bisa menghadapi semua jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi perjalanan gue itu dari Jakarta ke Cilacap terus ke Jogja. Emang nggak semuanya tol, jadi gue dari sini sampai Pejagan itu keluar, gue terus turun ke selatan Jawa, itu lewat jalan yang biasa aja. Nah itu benar-benar banyak banget tambelan-tambelan ya di Jawa Tengah itu. Jadi secara kenyamanan pasti berkurang, tapi karena dengan kemampuannya yang sebuah SUV gitu, dia masih bisa mengakomodir kenyamanan si penumpangnya. Nah yang tadi gue bilang, gue perjalanan tuh dari Jakarta, Cilacap ke Jogja. Sebenarnya Jakarta lebih tepatnya ke Bekasi sih. Jadi gue dari Bekasi itu langsung ke Cilacap di hari pertama, itu jaraknya sekitar 320-an lah ya, 330-an kilometer, dan sebenarnya bisa gitu dari Bekasi gue berangkat itu langsung sampai ke Cilacap tanpa ngecas sekalipun. Tapi karena gue menjaga-jaga takut tadi Cilacap itu gue butuh pakai mobilnya lagi, jadi mendingan jadi Jakarta gue coba ngecas di Pejagan itu di kilometer 228. Nah sampai di Pejagan itu karena emang tol itu full kecepatan rata-rata 100, jadi ya emang lebih boros gitu. Jadi gue nyampe sana tuh sekitar 50% baterai. Gue ngecas di situ sampai 100 dan langsung ke Cilacap. Dan ternyata dari Pejagan itu ke Cilacap gue cuma ngabisin baterai sekitar 30%. Artinya kan habis 80% lah ya, 80%. Harusnya gue bisa nyampe Cilacap tanpa ngecas gitu. Tapi karena gue jaga-jaga akhirnya gue ngecas di Pejagan. Nah dari Cilacap setelah beberapa hari di sana, gue sempat ngecas juga walaupun di sana cuma ada yang AC karena yang DC-nya itu rusak. Gue coba sampai 80% aja, ternyata masih cukup buat gue dari Cilacap ke Banjarnegara, mampir dulu jadi Banjarnegara ke Jogja, lebih tepatnya Kulon Progo gitu, jadi belum Jogja banget, gue udah sampai ke kampung gue. Nah itu kepakainya sekitar berapa ya, 65%-an gitu, jadi masih ada sisa 25%, enggak 55%, jadi ada sisa 25% dari gue terakhir ngecas gitu. Jadi emang si Chery Omoda E5 nih konsumsi listriknya irit banget kalau bisa gue bilang. Total itu gue ngecas dari Bekasi ke Cilacap, ke Jogja, ke Bekasi lagi, itu sekitar habisnya itu di 500-600 ribuan lah, sekitar segitu. Dan kalau ngelihat konsumsi baterainya per etapa gue gitu ya, gue ngeliatnya kayak dari Bekasi ke Cilacap itu sekitar 14 kW lah, karena emang di Pejagannya itu bener-bener gue lebih boros baterai. Tapi ketika dari Pejagan sampai Cilacap itu sekitar 11 kW, karena emang jalannya jalan umum, banyak ngerem, banyak lampu merah gitu-gitu, yang pasti lebih irit karena ada regeneratif brakingnya juga. Kalau buat kenyamanan kabin, si Chery Omoda E5 ini nggak usah diragukan lagi sih menurut gua, karena basicnya juga dari Chery Omoda gitu ya, ada Omoda 5, ada Omoda 5 GT gitu-gitu. Jadi kabinnya bener-bener gua ngerasanya senyap banget, nyaman, karena suspensinya juga empuk juga jadi nambah kenyamanan lagi. Buat di baris depan juga enak banget, kursinya ada pendinginnya juga jadi bener-bener nyaman. Cuma mungkin ada kekurangan dari segi noise reduction ya. Jadi kalau ngeliatnya sih lebih dari bannya sih. Bannya ini pakai Kumho ya kan, jadi merek-merek yang bukan familiar juga di Indonesia. Gue nggak tahu dia khusus listrik apa enggak, cuma yang jelas ketika gue pakai di jalanan tuh suara dari ban tuh kedengeran banget. Apalagi kita nggak lewat aspal yang mulus gitu, kayak beton cor-coran, aspal tambelan, itu emang berisik banget suara dari si bannya ini. Kalau soal fitur sih lengkap banget, dia udah ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, itu ngebantu banget buat perjalanan jarak jauh, dan itu bekerjanya dengan maksimal, bisa dipakai sampai 0 km per jam si adaptive cruise controlnya. Jadi ketika macet bener-bener bisa ngerem sampai bener-bener berhenti, itu fiturnya masih aktif. Kalau sisanya sih masih oke, mungkin
banyak keluhan dari keluarga gue tuh di kursi belakang. Kursi belakangnya emang nggak senyaman kursi depan pastinya, karena emang mobil ini kayaknya emang lebih ke drivers oriented gitu ya. Tapi yang gue salut itu ada ADAS-nya. Jadi ADAS-nya ini benar-benar bekerja maksimal mungkin, dan menurut gue malah lebih sangat sensitif gitu. Kayak misalnya gue lagi berkendara, gue cuma pengen nengok sebentar gitu, entah ngatur AC, entah merhatiin maps gitu. Dia tuh langsung ngasih warning ke gue kalau lu tuh lagi nggak fokus berkendaranya. Dan fitur forward collision assist sih yang gue paling banyak kepake selama tol Trans Jawa ya, pakai Chery Omoda E5. Jadi dia ketika kendaraan di depan itu terlalu deket sama kita, dia ngasih warning juga. Nah, infrastruktur SPKLU sih gue ngerasa kalau di tol Trans Jawa ya semuanya itu udah terakomodir lah. Rest area di tol Trans Jawa itu udah ada semua SPKLU. Cuma yang harus lu perhatiin ketika pakai mobil listrik itu ketika lu terlalu jauh dari tol Trans Jawa dan lu ada di kota-kota kecil yang ada di Jawa itu sendiri. Jadi gue bilang gue ke Cilacap yang salah satu kota kecil dan dia kota buntu gitu, nggak ada tembusannya. Itu ada SPKLU, ada kantor PLN, cuma nggak ada yang DC juga, cuma yang DC-nya itu rusak dan itu nggak dibener-benerin cuy. Jadi gue sempat ngobrol juga sama orang PLN di sono, ngomongnya sih karena memang jarang mobil listrik di sana, cuma mungkin gue pakai Chery Omoda E5 sekali yang pertama kali ke sana. Terus ada yang pakai BDM6 di sana, itu yang katanya manajernya PLN di sana, gue nggak ngerti. Sama sisanya REV. Jadi si REV ini, wuling-wuling ini pasti udah pakainya AC yang mana aman di situ ada. Nah, karena DC-nya ini jarang yang make, bosnya PLN ini mendingan pakai AC juga gitu. Jadi ya kemarin gue mau nyoba cas yang lebih cepat pakai DC, nggak bisa di sana. Kesimpulannya si Chery Omoda E5 ini sih worth it banget sih buat dibeli, karena dengan harga yang relatif lebih murah daripada pabrikan-pabrikan lain, ini ngasih teknologi, ngasih kemampuan yang bener-bener bisa mengakomodir semua kebutuhan lu. Tips mungkin ya kalau buat pengguna mobil listrik mau perjalanan jauh gitu, mendingan lu rencanain perjalanan. Jadi ada perubahan kebiasaan dari pengguna mobil bensin. Kalau bensin kan ya udah gue mau lewat mana, ntar ada pom bensin gue tinggal isi. Kalau ini lu bener-bener merencanakan gitu. Misalnya ini jaraknya 430, ya lu ancer-ancer lah cuma pakai 300 km gitu. Lu sisanya 130, kalau misalnya lu entah pengen ngebut apa segala macem, itu pasti range-nya makin kemakan. Dan kalau lu nyampe 300 lu ngecas gitu ya, dan casannya di tempat itu tiba-tiba nggak bisa, lu masih ada jarak 130 km lagi buat nyari SPKLU lain. Jadi bener-bener jangan sampai dimepetin banget, biar lu nggak ya kehabisan baterai di jalan sih, kayak gitu aja. Oke, ini dia Wuling Cloud EV. Gue Yudi, kemarin gue habis jalan bareng sama Wuling Cloud EV ini. Liburan tipis-tipis lah menjelang tahun baru dan Natal ya. Dan gue bakal ceritain experience gue menggunakan Wuling Cloud EV ini sepanjang perjalanan liburan gue. Untuk yang pertama, handling dan performa. Gue jalan dari rumah gue Purwakarta, untuk tujuan liburan itu gue ke Sumedang. Nggak begitu jauh sih, ya sekitar 100 sampai 120 kilometeran lah ya dari tempat gua. Dan selama perjalanan itu, karena sekarang akses tol mudah dan sudah ada menuju ke kota Sumedang, jadi sepanjang jalan itu hampir 80% gue menggunakan jalur tol. Untuk performanya keren banget. Jadi dengan kapasitas baterai yang 50,6 kWh ini, dia mempunyai jarak tempuh sekitar 460 km. Itu kalau kita menggunakannya dengan santai, nggak ugal-ugalan lah ya. Karena ada beberapa mode juga, ada Eco Plus, ada Eco, kemudian juga ada mode normal dan juga yang terakhir mode Sport. Gue sepanjang perjalanan menggunakan mode Eco, jadi gue pengen tahu segimana irit ya perjalanan dari Purwakarta sampai ke Sumedang. Tetapi walaupun menggunakan mode Eco, itu tidak mengurangi performa dari Wuling Cloud EV ini. Nah, dengan tenaga 134 horsepower dan juga torsinya itu sampai 240. Nah, torsinya itu yang gua kaget juga, karena ketika kita walaupun di mode Eco, tapi untuk dari misalkan dari kecepatan 60 untuk mencapai ke 100 itu enak banget, cepet banget. Apalagi ketika gue sudah masuk di tol Cisumdawu menuju arah Sumedang, itu karena jalanannya masih sepi,
Jadi gue menggunakan mode normal dan sport, wah itu lebih gila lagi. Gue bisa mencapai kecepatan sampai 150 sampai 180 km per jam. Dan untuk ketahanan baterainya ini sangat irit menurut gue, karena sebenarnya cukup untuk sekali pengecasan ya, cukup sekali pengecasan. Tapi karena gue juga pengen tahu apakah di Sumedang untuk infrastrukturnya itu ada atau tidak, dan ternyata cukup mudah karena setiap PLN itu pasti ada untuk pengisian listriknya. Cukup mudah sekali, apalagi lokasinya itu begitu keluar tol Sumedang, tinggal belok kanan dikit, kira-kira sekitar 200 meter itu sebelah kanan itu sudah kantor PLN dan sepi. Kenapa sepi? Karena mungkin ya di Sumedang belum banyak yang menggunakan mobil listrik. Untuk kenyamanan kabin ini enak banget, apalagi dengan joknya yang model sofa, kemudian bisa direbahin sampai kita bisa tiduran. Itu nyaman banget, nggak pegel sama sekali, empuk juga, kemudian visibilitas itu luas, lega. Kemudian juga untuk pengaturan kursinya itu karena sudah elektrik, kita bisa dengan mudah mengatur posisi duduk kita, posisi berkendara kita. Kemudian juga untuk fiturnya, penunjangnya, kalau kita memang lagi malas bijit-bijit tombol gitu, seperti WIN-nya itu ya, Wuling Indonesian Command, itu berguna banget, kayak halo Wuling, halo, matikan AC, mematikan AC, buka kaca jendela. Itu ya fitur yang sangat-sangat, walaupun gimmick tapi lumayan lah kalau kita lagi malas pijit-pijit tombol seperti itu atau pijit-pijit layar seperti itu, enak banget. Dan fitur yang kalau menurut gua yang paling berguna itu adalah kamera 360-nya. Karena apa? Ketika kita melewati di jalan-jalan sempit, kita bisa tahu mengatur posisi kamera pas di bagian ban sebelah kiri ataupun kanan, jadi kita bisa tahu batas jalan itu sampai di mana. Dan gak hanya itu, dari atas pun kita juga bisa tahu posisi kendaraan kita seperti apa. Dan satu lagi yang paling berguna buat gua adalah auto hold-nya. Jadi karena Matic ini kan ya lumayan pegel ya, walaupun cuman gas rem, tapi auto hold ini berguna banget, apalagi kalau kita ada di lampu merah gitu kan, sambil nunggu kita pakai fitur itu, cuman menekan pedal rem cukup lama. Kemudian kalau mau jalan tinggal tekan pedal gas, itu nggak ada mundur sekalipun. Dan itu pun berguna juga ketika kita di tanjakan. Jadi kesimpulan gua secara overall, kalau lu mau liburan, mau kemanapun menggunakan mobil listrik, itu nggak usah khawatir. Sama halnya dengan liburan-liburan menggunakan mobil-mobil bensin yang lain gitu ya, mobil-mobil konvensional. Lo cuman perlu rencana tujuannya kemana, jaraknya berapa. Lo bisa rencanain dengan menghitung atau mengkalkulasikan energi baterainya. Kemudian kita bisa tahu juga posisi SPKLU-nya di mana hanya dengan menggunakan aplikasi. Ngecasnya juga gampang seperti itu ya. Dan dengan harga kurang lebih 400 jutaan, gua rasa ini worth it banget. Jadi zaman sekarang liburan pakai mobil listrik, gas. Oke, jadi ternyata dengan adanya program Electric Holiday kali ini, itu tuh benar-benar bisa membuktikan kalau ternyata kita liburan pakai mobil listrik itu aman-aman aja, ya nggak? Iya. Paling kalaupun ada yang ini tuh, masalahnya di ekosistem, di infrastruktur, kayak misalnya SPKLU, gue yakin juga masing-masing pasti ada kendala tertentu ya. Kayak lo gimana, Mas? Ya, kemarin secara umum sebenarnya aman. Tapi di gue itu lebih cenderung ke aplikasinya. Oke, jadi gue aplikasi. di beberapa tempat itu aplikasi suka nggak connect sama SPKLU-nya. Oh, jadinya dia nggak mau ngecas dan lain-lain gitu. Itu nggak seragam sih, gue ada beberapa yang memang dia kayak lemot, loading itu lama gitu ya. Itu kan ya meresahkan, walaupun sebenarnya bisa nyangkut, tapi ya gitulah kalau misalnya lagi rame gitu kan agak-agak ini juga ya. Agak males juga Ya nunggunya. nggak peace of mind lah gitu ya. Nggak tenang. Yoi, nggak tenang. Oke, jadi kesimpulannya Holiday with EV kali ini menurut kami dari sisi mobil enak,
semuanya nggak ada kendala. Infrastruktur juga sebenarnya udah cukup memadai, cuma memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki sama PLN. Attitude pengendara juga harus diperhatikan. Ya lu kalau udah full, mohon tahu diri buat geser ke tempat yang lain. Dan pengendara-pengendara lain yang nggak bawa EV, tolong jangan parkir di tempat EV. Karena kita kadang butuh mau ngecas. Nah, sekian aja Brem Journey khusus Electric Holiday Holiday EV kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Dan Kalau masih ada nih kita. oh, masih ada dong. Wih, Cuma kita butuh feedback nih, butuh Iya. masukan. Kira-kira lu pengennya mobil apa yang mau kita bawa Oke, road trip lagi nih? mantap nih. Wih. Nanti biar kita coba akomodir. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Oke, jangan sekian lupa. dari gua, Eno. Bagja. Rian dan juga Yudi. Sampai ketemu di Brem Journey selanjutnya. Dah.